تقاصر عن عطاه نحاما بالله كالذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله
subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 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 wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi wa tajallatil anwar min kulli jihati farqinatil mushaffa'i وقبيل بدر نضجت شمس الهدى ظهر الحبيب وكرم وصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
datangnya kematian. Kenapa kita harus mempersiapkan? Ya karena jangan sampai kita mempersiapkan kematian, maka kita nggak akan berani hidup sembarangan. Ya, sekalipun kita sendiri, ya nggak ada yang lihat orang, kita nggak berani maksiat. Kenapa? Karena kita ingat bahwa kita akan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beberapa hari yang lalu saya lihat YouTube tentang banjir longsor sampai kuburan itu pocongnya keluar. Ya, terus ada orang korek, subhanallah itu tulangan berserakan di dalam itu. Ya, saya pikir Allah nanti kita begitu. Ya, kita yang banggain diri kita yang banggain kekayaan kita ini itu, begitu kita meninggal, nasib kita begitu. Ya, jadi nggak ada yang ada kita banggain. Ya, soal kita hidup di dunia bisa kita banggain, tapi kalau kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya perlu kita kembali jasad kita yang milik dan tanah. Yang kembali kita adalah amal kita. Ruh kembali ke Allah, amal kita kembali diri kita dengan jasad kita milik dan tanah. Maka kita wajib mempersiapkan diri. Makanya kalian masih baru remaja, ya anak muda, ya, yang namanya ibadah sholat itu, terutama sholat wajib jangan tinggal. Tapi di samping itu sholat sunnah mulai kalian gerakan. Ya, sholat duha itu kan jarang gitu ya, anak-anak SMA atau anak kuliah atau hasil remaja yang bisa istiqomah dalam sholat duha, sholat tahajud. Ya, itu kalian jarang orang pada masih muda bisa istiqomah sholat tahajud. Tapi kalian usahakan beristiqomah, ya, dan mujahadah. Ya, kalau orang-orang di Palestina dia jihadnya dia kelihatan, melawan musuh kelihatan. Ya, tapi kita di sini melawan hawa nafsu. Ya, di antara kita bangun malam, ya, jangan sampai enggak lama segala berjamaah dalam rakaat. Kalau kalian sudah terbiasa nanti, ya mas sekarang sudah terbiasa nanti kedepannya insya Allah kalian akan mempunyai cahaya di mana orang-orang soleh. Ya, jadi itu harus dijahadah, harus dilawan. Alasannya harus dilawan. Kalau kalian sekarang memulai, nanti kedepannya tinggal cahaya. Ya, dan urusan kalian nanti akan digampangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan minta pada saat itu yang perlu kita minta. Ya, kain orang tua kita, kain murid kita, minta ilmu yang bermanfaat. Biar Allah Taala jaga fitnah, tidak ada fitnah akhir zaman. Allah Taala selamatkan kita terjebur dalam perbuatan maksiat, baik dosa besar maupun dosa kecilnya. Jaga, ya, itu pentingnya. Kalian sekarang nih, ya, sholat duha, sholat tahajud, ya, lagi pondok pesantren sangat cukup sekali. Ya, dan kerjaan kalian di pondok pesantren itu kelihatan ketika di rumah. Ya, hasilnya kelihatan ketika kalian di rumah. Ya, kalau di rumah di pondoknya dirajin, di rumahnya nggak kelihatan, dan belum berhasil pondoknya. Ya, kenapa? Karena yang menentukan adalah di rumah. Kalau di pondok emang ada arusnya, ya, dukung. Dan kalau di rumah, apa namanya, kelihatan di situ. Jadi di sini kata ulama bahwa wajib ala kulli muslimin al-isti'dad lil maut qabla nuzulihi. Wajib bagi orang muslim mempersiapkan dirinya untuk kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Wa qala Allah Ta'ala fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Dan mereka bercita-cita mendapatkan kematian in kuntum shadiqin jika kalian katanya kamu semua kalian benar-benar orang yang shadiqin. Orang shadiq itu mereka mengharapkan kematian. Ya, kematian merupakan kegembiraan bagi mereka karena mereka akan bertemu dengan Tuhan. Gitu. Wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Ya, dan tidaklah mereka mengharapkan kematian selama-lamanya bima qaddamat aydihim disebabkan dosa-dosa mereka. Ada orang fasik, orang kafir yang mereka akan mengharapkan kematian karena mereka takut dengan dosa-dosa mereka. Babayana Allah Ta'ala an-naswajah
Maka Allah Taala menjelaskan dalam ayat ini an-naswadaqah bahwasanya orang yang shadiq, orang yang siddiq, para siddiqin, dia tamanna al-mauta, mereka itu mengharapkan kematian. Wa anal kadhiban, sedangkan orang yang kadzib, ya, orang-orang yang selalu maksiat sama Allah Taala, yang firu minal maut, mereka lari dari kematian. Min su'i amali, disebabkan buruknya amal, disebabkan buruknya amal mereka. Ya, kematian pasti datang sama kita. Ya, bagi orang-orang saleh, kematian adalah satu nikmat. Karena bertemu dengan Tuhannya. Dengan orang yang kafir, orang kafir, orang fasik, mereka lari, sedangkan mereka tidak bisa lari dari namanya kematian. Kenapa mereka lari? Min su'i amali, karena buruknya mereka punya amal. Jadi annal mu'min as-shadiqah, karena sesungguhnya orang yang mukmin yang shadiq, yang benar-benar dalam keimanan itu, qad ista'adda lil maut, yang mereka telah mempersiapkan kematian, dijaga sholat lima waktunya, dijaga puasa Ramadannya, dijaga amal wajib maupun amal sunnahnya, ya, dijalankan sunnah kita Nabi Muhammad SAW, ya, pertama sunnah hidupkan, ya, pondok, ya, apalagi khususnya hidupkan sunnah, ya, jangan sampai kita santri tapi hidupnya sambil jalan, ya, pasti juga sambil jalan, jangan, ya, kalau kita sendiri di rumah, maka kalau kita bisa duduk, kita bisa duduk, kita nongkrong, ya, kalau kita jajan, nongkrong sebentar, sekitar hilangin haus kita, setelah itu baru kita jalan, ya, jangan sampai kita minum sambil jalan, makan sambil jalan. Kenapa? Nah, anak santri itu adalah cermin, ya, bagi orang mukmin lainnya. Nah, jadi kalau orang beriman yang shadiq itu mereka telah mempersiapkan, berarti ista'adda lahu, bagi kematian itu. Bahwa yatamannahu as-istiyamah, mereka mengharapkan kematian istiyamah, ya, karena mereka rindu bila lebih kepada Tuhannya, ya. Jadi kita pengennya kematian itu suatu hal yang kita rindukan, bukan yang kita takuti, ya. Kematian itu suatu hal yang kita rindukan, bukan yang kita takuti. Harus begitu. Ya, kama ruwiya an Abi Darda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abi Darda, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, yang berkata, uhibbul faqra, saya senang menjadi orang fakir. Tawadu'an li Rabbi, ya, agar Rabbi bersifat tawadu terhadap Tuhanku, ya, rendah hati karena Tuhanku. Jadi dia jalan rendah hati, enggak membawa sombongan. Wa uhibbul marda takfiran lil khataaya, aku cinta akan diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap takfiran lil khataaya, karena dengan dapat sakit itu dapat menggugurkan dosa, ya, segala kesalahan. Jadi orang-orang saleh begitu, mereka suka kepada kefakiran, bukan mereka itu tidak mampu kaya. Ya, mereka kalau mereka berdoa, doanya mustajab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka lebih pilih kefakiran, ya, karena dengan kefakiran itu akan ada sifat tawadu. Dan mereka kalau saya suruh pilih antara sehat dan sakit, mereka pilih sakit. Kenapa? Karena dalam sakit itu dapat menggugurkan dosa. Ya, akan para sahabat Nabi kalau mereka sehat terus nggak pernah sakit, mereka bingung, khawatir. Kenapa saya nggak sakit? Ya, jangan-jangan nih Allah udah gak cinta sama saya. Begitu. Orang-orang soleh, para sahabat Nabi Muhammad SAW begitu. Ya, kalau kita, ya, sakit dikit itu udah mampu. Yang sakit dikit itu udah luluh, ya, padahal sakitnya satu, yang sehatnya banyak, ya, tapi yang kita pikirin adalah sakitnya, ya, yang kita pikirin adalah sakit. Yang misalnya gigi kita sakit, sementara mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih mendengar, tangan kita masih memegang, dua kaki kita masih berjalan, ya, tapi ketika kita sakit gigi, kapan-kapan di mata yang lain tutup. Ya, sehingga kita gak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kita. Kalau orang saleh, mereka dapat penyakit, mereka bersyukur
tersebut. Karena dengan sakitnya itu ya dapat menggugurkan dosa-dosa mereka. Ya, sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu penyakitnya bukan seperti yang kita dengar pada lambungnya, bukan. Ya, karena mustahil bagi seorang Rasul itu tertimpa penyakit yang bikin orang lari. Nanti dia gimana modal kalau dia sendiri sakit, sakitnya dia jadi lari. Ya, jadi yang dimaksud penyakit itu adalah 40 penyakit dikumpul di dalam diri Nabi Ayub alaihissalam selama 18 tahun. Ya, nah, ada kondisinya ya Nabi Ayub seorang Nabi. Ya, berdoalah minta Allah biar Allah sembuhkan. Ya, kata Nabi Ayub, saya malu mintanya. Nikmat yang sehat lebih banyak yang Allah telah berikan kepada saya, yang saya telah nikmati, sementara sakit ini belum seberapa dibandingkan nikmat sehat yang telah saya lalui. Nabi begitu. Ya, orang-orang pada siddiqin, ya, pewaris pada Nabi dan Rasul, mereka memiliki sifat pada Nabi dan Rasul, sehingga mereka itu lebih suka yang tertimpa penyakit bukan karena berbangga-bangga dan karena mengharapkan dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang kalau kata ulama, kalau saat kita sakit, Allah Taala sudah angkat kekuatan badan kita. Ya. Terus Allah Taala sudah angkat nafsu makan kita. Terus Allah Taala sudah angkat dosa kita, diangkat. Maka jangan heran kalau ada orang sakit gak nafsu makan. Ya, orang yang heran kalau orang sakit lemes. Ya, karena makanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu dia sehat, Allah Taala kembali itu. Ya, nafsu makannya Allah Taala perintahkan pada malaikatnya kembali lagi. Ya. Terus Allah Taala kembali lagi kekuatannya. Ya, tapi Allah Taala bilang jangan dikembalikan dosanya. Jangan dikembalikan dosa. Nafsu makannya kembaliin, tenaganya kembaliin, tapi dosanya jangan dikembaliin. Ya, mulianya orang yang sakit. Makanya kita kalau melihat jenguk orang sakit, yang sebenarnya adalah kita minta doa sama dia. Jadi sampai kita baca doa buat dia, terus setelah itu kita minta doa. Ya, tolong doain saya. Ya, nah, gitu. Kenapa? Karena doa orang sakit itu makbul di antaranya. Wa uhibbul mauta ishtiyaqan ila rabbi. Kata Sayyidina Abi Darda, aku mencintai kematian karena rindu kepada Tuhan. Ya, begitu. Wa riya Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya, dari kita kenal dengan Ibnu Mas'ud yang orangnya sangat pendek, tapi cintanya kepada Rasulullah sangat luar biasa. Ya, cintanya kepada Muhammad sangat luar biasa sampai dia suatu saat naik ke pohon Arab, pohon siwak untuk memetik batangnya untuk jadikan siwak. Nah, lalu dia sudah naik di atas pohon, karena orangnya pendek, ya nggak 1 meter, dan terangin, ya sehingga dia terluka di pohon sampai gamisnya tersingkap dan kelihatan betisnya. Lalu para sahabat karena melihat betis itu masuk yang kecil pada tertawa. Ya, kata Rasulullah tanya, kenapa kalian pada tertawa? Ya, kami melihat betis Ibnu Mas'ud yang begitu kecil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, demi Allah, nanti di yaumil qiyamah 2 betis Ibnu Mas'ud itu, ya bila ditimbang dengan gunung Uhud, maka gunung Uhud itu gak bakal bisa mengalahkan beratnya betis Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena dia orang yang sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia orang yang selalu membawa bantal, terus membawa tempat duduk. Kalau Rasulullah mau lepas sendal, dia minum di sendalnya. Kalau beliau mau wudhu, beliau yang mencari airnya, dan beliau yang mau mewudhukan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kata beliau, "An-nafas
maksiat, maka kematian itu lebih baik buat dia. Buat orang yang baik, mati lebih bagus buat dia. Buat orang yang tukang maksiat, mati lebih bagus dari dia. Kenapa? Fa'in kana jika dia orang yang baik, orang ahli ibadah, apa kalau Ta'ala wa ma'indallah khairul lil abrar. Maka pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berbuat baik. Pahalanya sudah nanti orang ahli ibadah. Wa in kana fajratan faqad kalau telah kita mampu lahu liyazdadu isman wa lahum adzabun muhin. Kata Allah Ta'ala, sebenarnya kami panjangkan usia mereka agar bertambah dosa mereka dan bagi mereka adalah azab yang menghinakan. Jadi kalau orang yang fajir, orang yang tukang maksiat, matinya lebih baik dari dia. Kenapa? Kenapa dia mati dosanya stop. Nah, kalau di umurnya panjang, banyak dosanya semakin bertambah. Ya, dosanya semakin bertambah dan azab Allah azab yang muhin, yang sangat menghinakan. Jadi yang hanya kematian sudah baik buat orang yang ahli ibadah atau berbuat dosa baik. Ya, cuman bedanya kalau orang yang berbuat dosa, dosanya doang stop, jadi dia akan masuk ke neraka. Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mautu rahilatul mu'min. Ya, kematian itu adalah perpindahan orang mukmin. Jadi kita ini mati bukan berarti habis, selesai itu kita. Nanti kita berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Dan alam barzakh ini lebih panjang. Ya, alam barzakh ini lebih panjang daripada alam dunia. Kalau alam dunia kata Rasulullah, umat kita antara 60 dan 70. Nanti kalau kita masuk ke alam barzakh, itu panjangnya kita tidak tahu. Kakek nenek kita yang ke-5, yang ke-10, mereka sudah mati duluan. Tapi sekarang mereka tetap berada dalam barzakh. Ya, jika mereka dalam kenikmatan kubur, alhamdulillah. Ya, nikmat selama-lamanya dan datangnya hari kiamat gak terasa. Tapi yang kita lakukan ketika masuk alam barzakh, itu dalam hufrah, dalam lubang-lubang neraka. Itu yang kita lakukan. Ya, menunggu datangnya hari kiamat masih lama. Sedangkan umur kita di dunia ini sangat sebentar. Ya, jadi akhirnya namanya kematian itu adalah perpindahan. Ya, bagi orang-orang yang mukmin. Waria Ibnu Mas'ud dan sebab anusila ayyul mu'minin afdal. Ya, benar Rasulullah Ibnu Mas'ud. Ya, beliau bertanya kepada baginda Nabi SAW. Ya, beliau bertanya kepada Nabi SAW, ayyul mu'minin afdal. Mukmin yang bagaimana yang paling mulia ya Rasulullah? Qala ahsanu khuluqan. Ya, kata Rasulullah, orang mukmin yang paling mulia adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Nah, jadi kita ini pertahankan akhlak kita. Ya, karena kata Rasulullah, orang mukmin yang paling bagus adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Akhlak. Ya, jangan dari kita kebablasan ikut ya orang-orang yang enggak berakhlak. Cara ngomong kita, ya kita punya tuntunan Rasulullah SAW. Jangan cara ngomong kita ya keluar dari lisan kita omongan-omongan yang orang yang gak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang gak kenal Allah Subhanahu wa taala. Omongan mereka yang kita tiru setiap hari, yang keluar dari lisan kita, omongan binatang, omongan ini, omongan itu, omongan porno, omongan jelek. Itu yang kita tiru. Kalau kita punya contoh, punya imam, jangan akan begitu. Ya, kata Rasulullah, afdalu ya, al-mu'min afdal wala ahsanu khuluqan. Yang paling bagus akhlak. Wa qila ayyul mu'min aqyas. Terus orang mukmin yang bagaimana ya Rasulullah yang pandai itu? Ya, pandai ini menurut pandangan Rasulullah ya berbeda dengan pandangan kita. Kalau pandangan kita yang orang pandai itu insinyur, doktor, profesor, itu pandangan kita. Tapi kalau pandangan Rasulullah, orang yang pandai itu orang yang bagaimana? Ya, yang cerdas itu orang yang bagaimana? Kata Rasulullah, aktsaru bil mauti dzikra. Orang yang banyak mengingat-ingat kematian. Tidak hanya mengingat, wa ahsanu lahu isti'dadan.
dan dia memperbagus bagi kematian itu persiapannya. Ya, yang banyak mengingat kematian dan dia memperbagus buat bekal kematian, itu orang yang paling cerdas. Karena baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kalau seandainya orang biasa-biasa saja, titelnya kan punya misalnya, ya, tapi dia selalu mengingat kematian, artinya dijalankan perintah Allah, dijauhi larangannya. Sholat kayak cukup dia sholat, dipelajari sholat yang benar itu gimana sih? Apakah sholat saya ini benar sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah? Pasti pengen tahu. Sholat saya ini dari sesuai enggak yang diajarkan oleh Rasulullah, dicari di majelis ilmu. Wudhu saya betul belum ya? Ya, sesuaikan wudhu saya yang diajarkan oleh Rasulullah, dicari majelis ilmu. Nah, itu namanya dia. Di samping dia mengingat kematian, tapi dia memperbagus amalnya. Itu orang yang paling cerdas. Artinya apa? Artinya sekalipun dia profesor, sekalipun dia dokter, sekalipun dia insinyur atau titel-titel yang bikin orang tercengang misalnya, tapi kalau dia nggak punya nggak saling mengingat kematian, bahkan dia nggak punya persiapan untuk menghadapi kematian, itu artinya bukan orang yang pandai. Ya, menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, al-qais man dana nafsahu. Ya, dalam riwayat yang lain, al-qais orang yang pandai itu adalah man dana nafsahu, orang yang pandai menjaga nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan dan dia beramal untuk datangnya kematian. Wal ajiz, sedangkan orang yang lemah di sini bukan lemah fisik, lemah pemikiran yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW bukan pemikiran yang kita bayangkan di dunia ini, bukan. Kalau siapa itu? Man ittaba'a nafsu, orang yang hawa nafsunya selalu diikutin. Man ittaba'a nafsu hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahi 'ala amaniya yatamam. Sementara dia mengharapkan dari Allah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang lemah. Sekalipun dia fisik yang kuat, sekalipun dia pintar, tapi setiap hari keharian selalu mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya sudah maksiat, dikerjain maksiat. Hawa nafsunya suruh zalim orang, dikerjain zalim. Hawa nafsunya disuruh tinggalkan salat, ya, itu tandanya orang yang lemah. Sekalipun fisiknya kuat, sekalipun orang yang cerdas, tapi di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling lemah. Tapi ada dalam diri dia, Allah kan maha pengampun, ya, Allah kan maha pengampun, tapi tetap diterjang, ya, adalah orang yang paling